Dan klimaksnya, coba deh kita fokus nih, kita jadikan bisnis ini emang jalan kita. Akhirnya dari 7 juta ini kita bisa 25 juta ini bersihnya loh teman. Dapat berpenghasilan secara mandiri merupakan dambaan bagi setiap orang, siapapun dan apapun itu profesinya. Menjadi seorang entrepreneur merupakan pilihan yang mudah sekaligus sulit. Terjun dalam zona ini adalah peluang sekaligus tantangan. Fashion Muslim adalah opsi yang kami pilih, karena kami yakin ini adalah peluang yang sangat menggiurkan, insya Allah. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Indriani Utami. Bersama temanku Cucu Nurasih, kami menggeluti bisnis ini sudah lebih dari 1 tahun. Sebelumnya pernah terbesit keraguan, karena di antara kami belum pernah memasarkan produk berupa baju. Tapi bismillah, dengan modal awal 0 rupiah dan tekad yang bulat, kami memulai bisnis ini, merasakan suka dan duka di dalamnya. Penasaran? Setelah ini ada sesi Q&A, jangan di skip videonya. Awal mula kita merintis bisnis ini 1 tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu, tahun 2020, timingnya sangat pas karena tahun lalu kampanye di rumah saja ini sangat tinggi kan. Kita harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan kita harus belanja dari rumah. Kita manfaatkan dong belanja dari rumahnya. Kebetulan kita juga dikasih ilmu lah dari kakak kita, bagaimana cara pemasaran yang baik untuk pemula. Akhirnya kita pakai, kita coba, dan ternyata hasilnya luar biasa sih. Kita memilih Fashion Muslim karena memang Indonesia Muslim terbanyak dunia. Jadi otomatis pasar kita banyak. Dan Fashion Muslim Indonesia ini terkenal juga kan di luar negeri. Ketika beberapa tahun yang lalu kita exchange ke Malaysia, pada nanya nih, bajunya bagus, model kerudungnya ini apa gitu. Berarti emang Fashion Muslim di Indonesia ini diterima baik itu sama masyarakat Indonesia ataupun di luar negeri. Tadi saya udah cari tahu kira-kira ada berapa orang sih yang mencari gamis di salah satu e-commerce Indonesia. Ternyata yang mencari gamis itu ada 88.615 orang. Dan ini baru salah satu e-commerce Indonesia. Sedangkan e-commerce Indonesia kan banyak, sering muncul juga di TV dan memang popularitasnya lagi naik-naiknya sekarang. Itu ada 88.000 orang lebih. Saya juga tadi udah cari kerudung, ada berapa orang yang mencari kerudung. Ternyata ada 13.582 orang. Jadi apakah kita nggak mau nih jadi salah satu orang yang ketika orang mencari gamis, muncul produk kita, muncul toko kita. Dari 88.000 orang, pasti ada yang menemukan produk kita. Pasti ada dong yang nyangkut 1, 2, 3, atau bahkan belasan orang yang nyangkut di produk kita. Apalagi kalau misalnya produk kita udah populer, bintangnya banyak, yang belinya udah banyak, testimoninya bagus, penilaian dari customernya bagus, itu menjadi peluang yang besar untuk para pembisnis online. Ketika banyak orang yang beralih belanjanya dari offline ke online, ini bisa dimanfaatkan, bisa kita ambil peluang ini. Apalagi kalau misalkan produk kita udah populer, pasti kita selalu di atas, mudah ditemukan orang juga. Mudah-mudahan di next video kita bisa belajar gimana caranya agar produk kita selalu di atas, selalu populer. Jadi ketika orang mencari gamis, muncul toko kita. Untuk penghasilan dari modal 0 rupiah tahun lalu, kan ini merintis ya. Jadi saya pertama kali berjualan Fashion Muslim, teman saya juga sama. Akhirnya kita ambil dari orang karena tingkat permintaan pasarnya sangat tinggi di Fashion Muslim. Akhirnya kita kehabisan stok. Jadi di 2 minggu pertama pemasaran kita di bulan Ramadan tahun lalu itu sekitar 1.100.000. Nah sudah itu habis Lebaran kita coba lagi nih. Akhirnya dari 0 ke 1.100.000. Dari 1.100.000 ini bisa ke 7 juta di awal-awal pemasaran kita. Dan klimaksnya, coba deh kita fokus nih, kita jadikan bisnis ini emang jalan kita. Akhirnya dari 7 juta ini kita bisa 25 juta ini bersihnya loh teman-teman. Alhamdulillahnya kita juga bukan tipe orang yang poya-poya. Ketika ada pemasukan bersihnya, kita putarkan lagi ke modal.
Untuk customer, alhamdulillah kita udah seluruh Indonesia. Saya udah cek nih, oh ternyata udah semua provinsi. Dan juga alhamdulillah produk kita udah sampai ke luar negeri. Motivasi utama kita untuk membangun bisnis, kita pengen nih ngebantu teman-teman yang lain yang kebetulan juga yang di rumah saja, ada juga yang memang kena PHK misalkan, atau ibu rumah tangga. Alhamdulillah kita udah rekrut sekitar 50 reseller dan dropshipper di seluruh Indonesia. Kita di sana sharing, terus kita juga untuk yang nggak tahu bagaimana pemasaran, kita juga kasih tahu sedikit-sedikit, kita ajari. Jadi intinya kita minimalisir kesalahan, baik itu dari packing, dari ongkir, dari harga, ataupun dari produk. Kita minimalisir kesalahan dan kita juga memberikan pelayanan yang baik, seperti fast respon, menggunakan bahasa yang sopan, yang ramah. Terus kita juga berikan pilihan-pilihan opsi, misalkan customer di Surabaya, Kak ongkirnya berapa? Saya selalu memberikan pilihan. Oke, untuk GNT misalkan 20.000, untuk si cepat reguler 15.000, untuk pos 10.000. Jadi biar mereka sendiri yang menentukan. Gak akan mungkin ada pertanyaan, kok ini kemahalan ongkirnya, atau Kak kok ini lama pengirimannya, karena mereka sendiri yang menentukan ongkirnya. Ada beberapa customer yang memang salah paham, misalkan itu sebenarnya bukan kesalahan seller, pengiriman lama, ya kita sabarlah, tak berikan penjelasan, tapi itu dari pembelian manual ya. Kalau misalkan lewat e-commerce gak mungkin mulus-mulus aja, beberapa ulasan barangnya bagus tapi bintang 1 misalkan, itu alangkah baiknya kita minimalisir lah. Misalkan kita tulis di deskripsi produk atau deskripsi toko, kalau misalkan ada kesalahan kita bisa diskusikan baik-baik di chat. Kita juga ada pengalaman nih dari pembeli di Tokopedia, terima orderan, kita packing, kita kirim, ternyata di sana salah alamat. Entah kurirnya emang kurang kelihatan atau memang detail alamatnya mirip, jadi itu salah kirim ke rumah orang lain. Yang harusnya kita ngirim ke rumah A, ini ngirim ke rumah B kurirnya tuh. Akhirnya si B ngechat dong di Tokopedia, marah-marah. Akhirnya saya telusuri, oh ternyata ini salah kirim, marah-marah. Akhirnya saya kasih mediasi, ini bukan kesalahan kami, mohon dimaklumi, terus kami ganti kerugian. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar meredam kesalahpahaman dengan customer. Oke, untuk teman-teman yang mau coba bisnis online atau mau mulai bisnis online, jangan takut gak laku atau jangan takut monoton atau pendapatannya kecil, karena semua hal bisa kita tingkatkan, baik itu pemasaran, baik itu skill marketing kita, pokoknya kita bisa coba. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih pemula, boleh sekarang masih memasarkan produknya di story WA, story Instagram atau Facebook. Tapi alangkah lebih baiknya kita coba ke sistem yang memang diciptakan untuk berjualan online agar jangkauan pembelinya atau customernya ini lebih luas. Misalkan ada Instagram Ads, Facebook Ads, atau ada e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa tulis pertanyaannya di komentar, insya Allah nanti kita jawab di video selanjutnya. Atau ada yang mau dibikin tutorial, misalkan gimana cara masarin di Shopee, atau gimana cara beriklan, atau bagaimana cara menambahkan kredit di iklan, itu bisa tulis di komentar. Insya Allah nanti kita buatkan videonya. Oh iya, aku sekalian mau ngasih tahu cara melipat baju gamis. Terkadang kita sebagai muslimah suka kerepotan dengan melipat gamis yang cukup panjang dan juga lebar. Dan inilah cara melipat gamis untuk kita masukkan ke dalam plastik orderan. Tentunya lebih mudah dan juga efektif, bukan? Boleh banget buat kalian coba di rumah. Pencatatan adalah salah satu hal yang sangat penting. Di sini, kami harus mencatat setiap jenis produk, warna, dan jumlahnya, serta menghitung stok yang masuk dan juga keluar. Nggak lupa juga, kita harus menghitung profit yang didapat dari produknya, supaya jelas dan juga terukur.
Inilah salah satu kesibukan yang saat ini kami jalani. Kami bersyukur karena di sisi lain, kami bisa membantu para reseller dalam mendapatkan penghasilan. Oh iya, di sini aku lagi pakai salah satu produk dari pasar online Bandung, yaitu gamis Nimas. Ini dia produknya. Gamis ini nyaman saat dipakai. Harapan kami, mudah-mudahan penjualan ini dapat terus berkembang, dapat memberikan produk yang terbaik kepada pembeli, dan menjadikannya ladang dakwah melalui busana muslim. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel kita ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya.